Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Birko Oktaviani dengan nomor induk mahasiswa F2021024 dari kelas A1 angkatan 2020, prodi S1 Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Mandala Waluya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi hubungan struktur aktivitas senyawa antiinflamasi. Sebelum itu, terima kasih kepada dosen pembimbing Ibu Apoteker Citra Dewi S.Fam M.Fam selaku dosen dari mata kuliah Kimia Medisinal. Baik, berikut video presentasi dari saya. Baik, sebelum kita mengetahui lebih dalam tentang senyawa antiinflamasi, terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu apa itu dari antiinflamasi. Antiinflamasi adalah obat yang dapat menghambat pengeluaran mediator inflamasi seperti histamin, serotonin, bradykinin, prostaglandin, dan lainnya, yang dimana menimbulkan reaksi radang berupa panas, nyeri, merah, bengkak, dan disertai gangguan fungsi. Selanjutnya, senyawa antiinflamasi berdasarkan mekanisme kerjanya itu terbagi atas dua. Yang pertama, obat antiinflamasi non-steroid, di mana antiinflamasi non-steroid ini suatu golongan obat yang memiliki khasiat analgesi atau pereda nyeri, antipiretik, penurun panas, dan antiinflamasi atau anti radang. Istilah dari non-steroid ini digunakan untuk membedakan jenis-jenis obat-obatan ini dengan steroid yang juga memiliki khasiat serupa. Di mana aspirin-like drug dibagi dalam 5 golongan. Yang pertama itu salsilat dan salisilamid. Derivatnya yaitu asetosal dan aspirin, salisalimid, dulfonisil. Kedua, para aminofenol, di mana derivatnya yaitu acetaminophen dan phenacetin. Ketiga, pirasolon, di mana derivatnya yaitu antipirin atau phenazone, aminopirin atau amidopirin, penilbutazon, dan turunannya. Yang keempat, antirematik dan non-steroid, yaitu seperti asam mefenamat, mekolofmefenamat, ketoprofen, ibuprofen, naproxen, indometasin. Kelima, obat piraid dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, obat yang menghentikan proses inflamasi akut, misalnya kolikisin, penilbutazon, oxypenilbutazon. Yang kedua, itu ada obat yang mempengaruhi kadar asam urat, misalnya ada promenisid, allopurinol, dan sulfenipirason. Selanjutnya, antiinflamasi yang steroid, di mana antiinflamasi steroid ini obat antiinflamasi yang sangat kuat karena obat-obatnya yang berfungsi untuk menghambat enzim fosfolipase A2 sehingga tidak terbentuk yang namanya asam arakidonat. Asam arakodonat tidak terbentuk, berarti prostaglandinnya juga tidak akan terbentuk. Namun, obat antiinflamasi golongan ini tidak boleh digunakan seenaknya karena memiliki efek samping yang sangat besar, seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi. Senyawa steroid adalah senyawa golongan lipid yang memiliki 3 struktur, cincin sikloheksana dan 1 cincin siklopentana, di mana suatu molekul steroid yang dihasilkan secara alami oleh korteks adrenal tubuh dikenal dengan nama senyawa kortikosteroid. Di mana mekanisme dari kerjanya ini yaitu untuk menghambat enzim fosfolipase sehingga menghambat pembentukan prostaglandin maupun leukotrien. Penggunaan obat antiinflamasi steroid dalam jangka waktu lama tidak boleh dihentikan secara tiba-tiba, di mana memiliki efek samping yang pertama, tunggak lambung, osteoporosis, resistensi cairan, dan gangguan elektrolit. Selanjutnya, obat antiinflamasi steroid. Adapun mekanisme kerja dari obat dari golongan steroid, yang pertama untuk menghambat enzim fosfolipase sehingga menghambat pembentukan prostaglandin maupun leukotrien. Kedua,
Penggunaan obat antiinflamasi steroid dalam jangka waktu lama tidak boleh dihentikan secara tiba-tiba. Efek sampingnya cukup banyak, dapat menimbulkan tukak lambung, osteoporosis, retensi cairan, dan gangguan elektrolit. Nah, hubungan struktur aktivitas senyawa antiinflamasi. Bisa kita lihat gambar berikut di mana struktur kimia adrenokortikosteroid cincin A memiliki ikatan rangkap C4,5 dan gugus keton pada atom C3. Diperlukan untuk aktivitas adrenokortikosteroid yang spesifik. Adanya ikatan rangkap pada C1 sampai 2, misalnya pada prednisolan dan prednison. Memperbesar rasio potensi regulasi karbohidrat, potensi resistensi natrium plus, karena secara selektif memperbesar potensi yang pertama. Prednisolon di metabolisme lebih lambat dari kortisol. Pada bagian cincin B, metilasi 6A pada kortisol memperbesar efek antiinflamasi, pengeluaran nitrogen atau nitrogen wasting, dan retensi Na. Pada bagian cincin C, memiliki adanya atom O pada C11 diperlukan untuk efek antiinflamasi dan regulasi karbohidrat, dan ini terlihat bila kortisol dibandingkan dengan 11-desoksikortisol. Pada bagian cincin D, metilasi atau hidroksilasi pada atom C16 menyebabkan penurunan retensi Na yang nyata, tetapi hanya sedikit mempengaruhi efek metabolisme dan antiinflamasi atau anti radang. Selanjutnya, hubungan struktur aktivitas senyawa antiinflamasi pada turunan aryl asetat, di mana contoh obatnya yaitu ibufenak, ibuprofen, ketoprofen, fenoprofen, diklofenak, flurobiforfen, laxoforfen. Hubungan struktur aktivitasnya yang pertama yaitu pemisahan dengan lebih dari satu atom C akan menurunkan aktivitas. Kedua, adanya gugus metil pada rantai samping asetat dapat meningkatkan aktivitas anti radang. Ketiga, adanya substitusi menyebabkan senyawa bersifat optis aktif dan terkadang isomer atau isomer S lebih aktif dari isomer lainnya. Dan yang keempat, turunan ester dan amida memiliki aktivitas anti radang karena secara in vivo dihidrolisis menjadi bentuk asamnya. Selanjutnya, bisa kita lihat di bawah ini merupakan struktur dari asam karbosilat, di mana gugus yang menunjukkan bahwa senyawa tersebut memiliki aktivitas antiinflamasi adalah gugus asam karbosilat atau COOH. Seperti yang ditunjukkan pada beberapa contoh obat antiinflamasi turunan asam karbosilat, diantaranya ada ibuprofen, naproxen, asam asetil salsilat, dan diklofenak. Pada mekanisme kerja antiinflamasi non-steroid berhubungan dengan sistem biosintesis prostaglandin, yaitu dengan menghambat enzim siklosigenase sehingga konversi asam arakhidonat menjadi PGG2 menjadi terganggu. Enzim siklosigenase terdapat dalam dua isoform yang disebut COX-1 dan COX-2. Golongan penghambat COX-2 atau celecoxib dan lumeracoxib. Pada hubungan struktur aktivitas senyawa antiinflamasi, pada turunan thiazolidin disubstitusi 3-BrC6H4 seperti gambar di bawah. Seperti kita ketahui bahwa atom Br merupakan elektron withdrawing group atau EWG. Br akan menerima elektron dari cincin fenil sehingga cincin fenil menjadi lebih positif melalui efek induksi. Kemungkinan karena adanya efek induksi menyebabkan senyawa ini memiliki muatan. Muatan inilah yang dapat meningkatkan ikatan antara senyawa dengan sisi aktif dari enzim. Pada hubungan struktur aktivitas senyawa antiinflamasi turunan thiazolidin disubstitusi 4-F-C6H4 dan 3-NO2-C6H4 di mana efek antiinflamasinya lebih lemah.
Pada hubungan struktur aktivitas senyawa antiinflamasi, gugus aktif yang bertanggung jawab terhadap senyawa terletak seperti pada gambar di atas. Karena senyawa ini satu golongan dengan fenilbutason, maka gugus aktif yang bertanggung jawab adalah gugus asam enolat. Selain gugus asam enolat, atom Br pada senyawa dapat meningkatkan efek antiinflamasi karena atom Br merupakan elektron withdrawing group yang tadi saya sudah jelaskan. Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan struktur aktivitas biasanya kurang mendukung oleh aktivitas-aktivitasnya. Yang pertama, perbedaan keadaan pengukuran parameter kimia, fisika, dan aktivitas biologinya. Contohnya, konformasi molekul obat mungkin tergantung pada pH dan komposisi ion dari medium di mana obat tersebut diteliti. Kedua, senyawa yang digunakan ternyata bentuk praobat yang terlebih dahulu harus mengalami bioaktivasi menjadi metabolit aktif. Ketiga, aktivitas obat dipengaruhi oleh banyak keadaan in vivo seperti distribusi obat yang melibatkan proses transport, pengikatan oleh protein, proses metabolisme yaitu bioaktivasi dan biodegradasi, serta proses ekskrasi. Yang keempat, senyawa mempunyai pusat atom asimetris sehingga kemungkinan mereka campuran resemat dan masing-masing mempunyai derajat aktivitas yang berbeda. Dan yang terakhir, senyawa mempunyai aktivitas biologis yang mirip dengan lain tetapi berbeda dengan mekanisme aksinya. Adapun faktor-faktor yang mendukung dari hubungan struktur aktivitas ini. Yang pertama, hubungan struktur aktivitas empiris yang sifatnya insidental. Untuk tipe obat tertentu, hukum empiris yang diperlukan untuk terjadinya aktivitas biologis dapat digunakan untuk membuat turunan obat berdasarkan data percobaan yang tersedia. Contohnya, turunan morfin mempunyai karakteristik struktur yang diperlukan untuk aktivitas analgesik atau anti nyeri, seperti pusat atom C yang tersubstitusi dengan tidak mengandung atom H atau atom C kuartener. Gugus fenil atau gugus aromatik lain yang berhubungan mengikat atom C kuartener, gugus amino tersier yang mengikat gugus alkalil kecil seperti mental rantai dari dua atom C yang terletak antara pusat atom C kuartener dengan gugus amino. Yang kedua, struktur obat simetrik, di mana beberapa tipe obat tertentu seperti senyawa pengalkilasi anti kanker, obat chloroform, dan obat pemblok ganglionik ada yang mengandung dua gugus fungsi simetrik dan berhubungan dan mungkin diperlukan untuk aktivitas atau mempunyai keuntungan tertentu. Contohnya struktur obat simetrik. Baik, itulah tadi video presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.